Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova HP, NIM 1914 080003. Saya dari Tadris IPA Fisika A, UIN Imam Bonjol Padang. Nah, dengan mata kuliah metodologi penelitian. Pada video yang ketiga ini, saya akan membahas tentang konsep dasar penelitian. Dengan materi yang pertama, pola pikir ilmiah dan non-ilmiah. Kita bahas yang pertama, pola pikir ilmiah, pola berpikir ilmiah. Apa sih itu pola berpikir ilmiah? Berpikir ilmiah merupakan suatu proses berpikir secara sistematis, faktual terhadap objek tertentu, sehingga menghasilkan suatu pengetahuan ilmiah yang nantinya disebut dengan ilmu. Dan berpikir ilmiah ini merupakan suatu pola pikir manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk komponen yang diperlukan dalam mengembangkan pola pikir manusia adalah yang pertama, fakta yang akan dijadikan sebagai objek berpikir. Yang kedua, indera yang menyerap fakta yang dipikirkan. Yang ketiga, otak sebagai penerjemah setiap fakta yang didapatkan. Dan yang keempat, komponennya adalah informasi sebelumnya yang digunakan untuk memahami fakta yang sedang dihadapi. Sedangkan proses berpikir ilmiah ini adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan suatu pengetahuan dan diiringi dengan mencari kebenaran secara logis dan analitis. Dalam melakukan proses berpikir ilmiah untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan melalui pelaksanaan suatu penelitian atau riset harus didukung dengan sikap ilmiah, yang mana sikap ilmiah itu yang pertama, sikap ingin tahu, skeptis atau kritis, objektif, jujur, disiplin, tekun, dan terbuka, serta bertanggung jawab. Nah, metode ilmiah sebagai proses untuk kegiatan penelitian dimulai dengan pengajuan permasalahan, pengajuan kerangka teoritis, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis secara empirik, dan melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan. Untuk pola berpikir non-ilmiah. Berpikir non-ilmiah ini merupakan kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, dan menarik, serta dengan intuisi yang kebenarannya hanya diperoleh dari kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Jadi, pola berpikir non-ilmiah ini hanya menggunakan pola pikir yang sederhana. Pola berpikir non-ilmiah ini meliputi yang pertama, akal sehat atau common sense, yang merupakan bagan konseptual yang memuaskan untuk penggunaan praktis bagi kemanusiaan. Yang kedua, kegigihan atau keuletan, yang merupakan ekspresi mempertahankan kebenaran yang sebelumnya telah diperoleh. Yang ketiga, prasangka yang a priori, yang harus sesuai dengan nalar. Yang keempat, pengalaman yang empiris. Yang kelima, trial dan error. Yang keenam, otoritas dengan berstandar kepada pendapat para ahli atau orang tertentu yang berwenang dan diberi kekuasaan. Yang ketujuh, menggunakan logika baik deduktif maupun induktif. Nah, mungkin itulah untuk materi pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah yang bisa saya jelaskan. Kita lanjut kepada materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya, hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Yang kita lihat yang pertama, hakikat penelitian pendidikan. Salah satu cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan adalah dengan cara melakukan penelitian, yang mana ilmu dan penelitian ini merupakan proses yang sama yang nantinya hasilnya dinamakan dengan kebenaran. Penelitian dan ilmu pengetahuan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kehidupan manusia, khususnya di bidang kependidikan. Penelitian memberikan sumbangan khusus di bidang pendidikan. Jadi, hakikat pendidikan dalam bidang penelitian dalam bidang pendidikan adalah cara memperoleh informasi dan didapatkan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses kependidikan dalam lingkungan pendidikan. Nah, untuk tujuan penelitian pendidikan, yang pertama ada aksi. Penelitian aksi atau tindakan
dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan menetapkan persyaratan untuk menentukan solusi dengan bertindak sesuatu. Penelitian ini umumnya dilakukan dengan eksperimen, tindakan, dan mengamati hasilnya. Yang berdasarkan hasil tersebut disusun persyaratan solusinya. Tujuan yang selanjutnya ekspansi. Penelitian eksplanasi. Yang tadi tujuannya eksplanasi. Yang mana penelitian eksplanasi ini mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Penelitian seperti ini dipakai untuk menentukan apakah suatu penelitian itu ada eksplanasinya atau keterkaitan sebab akibat, atau valid atau tidak, atau menentukan mana yang lebih valid di antara dua fenomena. Tujuan selanjutnya ada prediksi. Penelitian prediksi ini berupaya mengidentifikasi hubungan keterkaitan yang memungkinkan kita untuk bisa berspekulasi tentang suatu hal dengan mengetahui hal yang lainnya. Tujuan selanjutnya deskripsi. Penelitian deskripsi ini berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakan dengan fenomena yang lainnya. Tujuan penelitian selanjutnya eksplorasi. Umumnya peneliti memilih tujuan eksplorasi ini adalah untuk memuaskan keingintahuan dan nantinya akan lebih bisa memahami. Yang kedua, menguji kelayakan dalam melakukan penelitian atau studi yang lebih mendalam nantinya. Yang ketiga, mengembangkan metode yang akan dipakai dalam penelitian yang lebih mendalam. Yang hasil penelitian eksplorasi ini karena merupakan penelitian eksplorasi ini karena merupakan penelitian penjelajah, maka sering dianggap tidak memuaskan. Nah, untuk fungsi dari penelitian pendidikan adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, kita lanjut kepada materi yang selanjutnya. Untuk materi selanjutnya kita membahas tentang pendekatan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mix. Kita bahas yang pertama, pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini berada di bawah payung paradigma interpretif atau fenomenologi yang menggunakan tradisi berpikir ilmu-ilmu sosial yang khususnya sosiologi dan antropologi. Penelitian kualitatif ini berkembang dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kesehatan, dan humaniora. Pada awalnya, penelitian kualitatif ini hanya merupakan reaksi terhadap paradigma positivisme dan post-positivisme yang kajian budayanya bersifat interpretif. Metode penelitian kualitatif terus berkembang seiring dengan perkembangan teori-teori sosial dan filsafat dalam mendukung permasalahan yang semakin kompleks, sehingga dengan kondisi tersebut menjadi paradigma, strategi, dan metode analisis data dalam melakukan penelitian kualitatif yang semakin lengkap. Yang kedua, pendekatan kuantitatif. Tradisi positivisme ini kemudian melahirkan pendekatan paradigma kuantitatif dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, di mana objek penelitian dilihat memiliki keteraturan yang naturalistik, empiris, dan behavioristik, di mana semua objek penelitian harus dapat direduksi menjadi fakta yang dapat diamati. Tidak mementingkan fakta sebagai makna, tetapi mementingkan fenomena yang nampak, serta serba bebas nilai dengan menentang habis-habisan sikap-sikap subjektif. Nah, selanjutnya ada pendekatan mix. Pada awal abad 21, metode campuran mix ini memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu proses penelitian yang mulai banyak digunakan oleh para peneliti pendidikan. Tidak hanya itu, penelitian tindakan yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi syarat dasar keilmuan kini semakin banyak
diakui penggunaannya secara ilmiah yang berdasarkan nilai-nilai kemanfaatan dan paradigma bahwa guru seharusnya dapat menjadi aktor utama yang berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kualitas pendidikan. Kita lanjut kepada materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya, karakteristik dari jenis-jenis penelitian dalam bidang pendidikan. Jenis-jenis penelitian berdasarkan fungsinya. Itu dapat dilihat dari yang pertama, penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji teori atau menjawab pertanyaan tertentu dalam suatu disiplin ilmu tanpa dikaitkan dengan penerapan atau penggunaan hasilnya. Yang kedua, penelitian terapan adalah setiap penelitian yang bertujuan untuk menerapkan mengembangkan pengetahuan dalam bidang praktis tertentu seperti pendidikan, kedokteran, dan politik. Yang ketiga, penelitian evaluasi dilakukan untuk mengukur manfaat dan nilai praktek dalam situasi tertentu, seperti suatu program proses dan hasil. Evaluasi ini dimaksud untuk menilai suatu kegiatan dari tolak ukur tertentu atau dengan membandingkan dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Jenis-jenis penelitian berdasarkan sifat permasalahan. Yang pertama, penelitian historis adalah suatu usaha untuk memberikan interpretasi dari suatu status keadaan di masa lampau sehingga diperoleh suatu generalisasi tentang kenyataan sejarah, lalu membandingkan dengan keadaan sekarang dan meramalkan keadaan yang akan datang. Yang kedua, penelitian deskriptif, yaitu berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual yang bersifat populasi. Yang ketiga, penelitian atau studi kasus adalah penelitian yang mendalam atau lebih intens terhadap suatu kasus. Yang keempat, penelitian korelasional, yang mana menjelaskan kaitan atau hubungan-hubungan antara dua variabel atau lebih, tetapi tidak bisa memberikan bukti-bukti untuk menjelaskan variabel mana yang merupakan penyebab dan yang mana yang menjadi akibat. Yang kelima, penelitian kausal atau komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat antara faktor tertentu yang memungkinkan menjadi penyebab gejala yang sedang diselidiki. Yang keenam, ada penelitian eksperimen atau manipulasi atau merekayasa. Yang ketujuh, penelitian aksi merupakan penelitian terapan dengan titik berat meneliti suatu kasus tertentu untuk memperoleh gambaran guna keperluan pemecahan masalah. Nah, penelitian selanjutnya penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian pendidikan seringkali diklasifikasikan berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitiannya. Berdasarkan klasifikasi ini, maka penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang kedua, penelitian kuantitatif yang berkenaan dengan data-data kuantitatif yang dilambangkan dengan simbol-simbol matematik atau angka-angka. Nah, materi yang selanjutnya, komponen-komponen proposal di berbagai jenis penelitian. Yang pertama, eksperimen. Komponen penelitian eksperimen terdiri dari variabel terikat, perlakuan, rancangan, monitoring, instrumen penelitian, dan kesimpulan. Untuk penelitian R dan D atau pengembangan, komponen utama penelitian ini terdiri dari yang pertama, analisis terhadap produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, melakukan pengembangan produk di awal. Yang ketiga, memvalidasi produk kepada ahli dan melakukan revisi. Yang keempat, uji coba lapangan dalam jangka skala kecil. Yang kelima, uji coba di lapangan dalam jangka skala besar yang nantinya akan menjadi produk. Dan yang keenam, ada kesimpulan. Jenis penelitian korelasi. Komponen penelitian korelasi ini terdiri dari populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, pengembangan instrumen penelitian, analisis data, dan kesimpulan. Selanjutnya, ada penelitian deskriptif.
Komponen utama penelitian deskriptif ini terdiri dari yang pertama, membuat tujuan penelitian yang akan dilakukan, yang kedua, membuat rumusan-rumusan masalah, yang ketiga, menentukan hipotesis penelitian, yang keempat, membuktikan hipotesis dengan melakukan interpretasi, dan yang kelima, melakukan perbaikan atau revisi. Komponen proposal di berbagai jenis penelitian selanjutnya ada penelitian mix, yang mana komponen penelitian mix ini yang pertama ada waktu atau timing, yang kedua bobot atau weighting, yang ketiga pencampuran atau mixing, dan yang keempat ada teorisasi atau theorizing. Nah, untuk selanjutnya ada jenis penelitian kepustakaan, yang mana jenis penelitian kepustakaan ini terdiri dari yang pertama jenis penelitian, yang kedua setting penelitian, yang ketiga sumber data, yang keempat teknik dan instrumen pengumpulan data, dan yang kelima teknik analisis data. Untuk yang terakhir ada jenis penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Komponen penelitian ini terdiri dari yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, dan yang ketiga metodologi penelitian. Materi selanjutnya adalah tahapan atau prosedur dari berbagai jenis penelitian. Yang pertama ada penelitian eksperimen. Tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian eksperimen, yang pertama melakukan tinjauan literatur, yang kedua mengidentifikasi dan memberikan batasan masalah penelitian, yang ketiga merumuskan hipotesis penelitian, yang keempat menyusun rencana eksperimen, yang kelima membuat pretest dan posttest, dan yang keenam melakukan eksperimen, yang ketujuh membuat posttest, yang kedelapan mengolah dan menganalisis data, dan yang kesembilan menyusun laporan. Untuk tahapan atau prosedur jenis penelitian R&D atau pengembangan, yang pertama membuat potensi atau masalah, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga mengembangkan model, yang keempat memvalidasi model, yang kelima merevisi model, yang keenam uji coba model dalam skala kecil, yang ketujuh revisi model, yang kedelapan uji coba lebih luas, dan yang kesembilan revisi untuk model akhir. Jenis penelitian yang selanjutnya ada korelasi. Tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian korelasi ini, yang pertama penentuan masalah, dan yang kedua peninjauan masalah atau studi pustaka, yang ketiga membuat hipotesis, dan keempat membuat rancangan penelitian atau metodologi penelitian, yang kelima mengumpulkan data dan menganalisis data, dan yang keenam membuat kesimpulan. Untuk jenis penelitian tindakan kelas, tahapan yang akan dilakukan adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Untuk penelitian kepustakaan, tahapan yang akan dilakukan adalah yang pertama pemilihan topik atau pemilihan penentuan masalah, yang kedua eksplanasi informasi, yang ketiga menentukan fokus penelitian, yang keempat pengumpulan sumber data, yang kelima persiapan pengujian data, dan yang keenam penyusunan laporan. Untuk jenis penelitian mix, tahapan yang akan dilakukan, yang pertama menentukan masalah, yang kedua menentukan landasan teori, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data dan menganalisis data, dan yang keenam membuat hasil pengujian hipotesis. Untuk penelitian deskriptif, tahapan yang akan dilakukan, yang pertama menentukan tujuan dari penelitian, yang kedua memilih dan merumuskan masalah, yang ketiga memberikan limitasi atau sejauh mana penelitian yang akan dilakukan, yang keempat merumuskan kerangka teori, yang kelima merumuskan hipotesis, yang keenam mencari sumber-sumber kepustakaan, yang ketujuh melakukan kerja lapangan, yang kedelapan memberikan interpretasi, yang kesembilan membuat tabulasi data yang telah dikumpulkan, dan yang kesepuluh mengadakan generalisasi dan deduksi dari perumusan hipotesis yang akan diuji. Nah,
Materi yang terakhir adalah hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Hambatan yang akan terjadi dalam penelitian pendidikan. Yang pertama, peneliti kurang mampu dalam menulis hasil penelitian dengan baik dan benar, sehingga hal tersebut akan menjadi penghambat bagi peneliti dalam mengemukakan hasil penelitiannya. Yang kedua, panduan untuk menulis penelitian tidak ada atau kurang, sehingga penelitian menjadi kebingungan dalam membuat hasil penelitiannya tadi. Yang ketiga, tidak adanya biaya untuk melakukan penelitian, sehingga akan membuat peserta didik melakukan penelitiannya ataupun biaya penelitian itu habis di pertengahan jalan. Nah, untuk solusinya, peneliti harus banyak-banyak membaca bagaimana cara-cara dalam menulis hasil penelitian yang nantinya akan membuat peneliti menjadi lebih paham lagi mengenai cara penulisan hasil penelitian. Yang kedua, adanya didikan dalam penulisan penelitian, karena jika penelitian kurang dalam memahami dan didikannya, maka peneliti bisa saja salah dalam melakukan penulisan hasil penelitian. Yang ketiga, menganggarkan anggaran dana yang lebih dari perkiraan peneliti, karena jika anggaran dananya pas-pasan, ditakutkan nanti di saat melakukan penelitian ada saja kendala yang terjadi dengan tiba-tiba. Nah, itulah materi terakhir yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada kesalahannya, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.